Pada Allah, ini malam kita berkumpul di kediaman orang tua kita, Bapak Ahmad Niki. Ini udah lama nggak kumpul di sini, Ustaz. Kayaknya udah 3 tahun lebih saya nggak pernah ke sini. Insyaallah. Dulu saya pertama datang ke sini tuh lewat kebun-kebun. Insyaallah. Alhamdulillah. Tapi tetap walaupun udah sering ke sini, masih aja tadi bingung-bingung, jangan ini benar saya. Ini acara apa tadi, Ustaz? Saya baru tahu. Selamatan khitanan. Semoga anak yang dikhitan ini menjadi anak yang saleh. Kalau orang tuanya sekarang menjadi RT, minimal nanti anak yang dikhitan ini bisa menjadi menteri agama dan insyaallah. Tapi lagi-lagi tetap yang namanya cita-cita dan harapan itu bagus tinggi-tinggi. Tapi harus dengan ikhtiar, tawakal, dan terus dikawal dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menjadi sabab musabab Taman Jaya ini Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat. Wabil khusus tuan rumah Bapak Ahmad Niki ini agar Allah luaskan rizkinya. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, mutmainnah, dan keturunan dijadikan anak yang saleh dan saleh. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak duduk-duduk di majelis ilmu. Ini dalam acara khitanan ini kita bicara soal anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh senang kalau ada anak-anak yang sedang main-main berlari ketika Nabi sedang ngajar. Makanya jangan sampai ada orang tua ketika anaknya datang ke masjid itu ada pengurus yang gak senang sama anak-anak. Wajar anak-anak itu bercanda berisik. Begitulah cara anak-anak untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal itu anak diberikan pengertian dan didikan yang baik. Ajarkan jangan berisik, ajarkan jangan bercanda. Kalau tetap bercanda, begitulah anak-anak. Jangan kita pengen anak itu langsung menjadi orang dewasa, itu nggak bakal mungkin. Begitulah proses mereka. Bahkan banyak di antara para sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi mengajarkan hadis, itu anaknya dibawa di dalam saat pengajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu anak belum mengerti, cuma ngikut-ngikut. Tapi apa yang terjadi ketika ayahnya wafat? Ini anaknya tumbuh menjadi besar. Tiba-tiba anaknya ini bisa menghafalkan hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh baginda tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu teori yang diajarkan bagaimana agar anak kita menjadi penghafal Al-Quran dari kecilnya. Di dalam kandungan ketika sudah sampai 120 hari sudah ditiupkan ruh oleh para malaikat. Maka di saat itu ayahnya, orang tuanya, ibunya, bapaknya membaca banyak ayat-ayat Al-Quran. Supaya apa? Anaknya terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Di umur 120 tahun itu, 120 hari itu, anak sudah bisa mendengarkan. Nasihati di saat itu. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Inilah makna menuntut ilmu itu dari alam kandungan sampai dia dilahirkan. Ini teori baru diperasakan sekarang. Kalau dulu kita belum tahu, orang-orang tua kita nggak tahu. Tapi sekarang banyak orang, anak-anak yang sudah hafal Al-Quran. Semoga dia pun bisa memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Karena masih banyak juga orang hafalannya banyak, suaranya indah, merdu, hafal 30 juz Al-Quran, tapi ternyata masih banyak ilmu ulumul Quran yang tidak difahami. Menjadi imam itu bukan hanya suara indah, hafalannya bagus, bagus tajwidnya, makhrijul hurufnya, tapi ada tartibul ayat, dan itu ada di dalam ulumul Quran. Jadi ternyata Islam itu ilmunya sangat luas. Makanya menjadi seorang ulama, kiai itu harus bagus ingatannya. Kalau saya tuh nggak pantas jadi ustadz, nggak pantas jadi kiai. Ingatan saya banyak lupa, Ustaz. Cepat lupa. Saya tuh di luar banyak ngaji, Pak. Termasuk hari ini. Tadi pagi saya mengaji sama Ustadz Ihsan Tanjung. Saya rekam sebagian tadi, saya unggah di channel YouTube saya. Ngaji. Beberapa hari lalu kita ngaji fikih. Kita pernah di majelis Ta'lim Al-Hidayah membaca, mengkaji tentang
jumlah-jumlah tasydid dalam surah Al-Fatihah. Karena surah Fatihah itu penting. La salata wa la taqra'u bi Fatihatil kitab, atau la salata wa la taqra'u bi suratul Fatihah. Tidak dikatakan salat orang yang tidak membaca surah Fatihah. Kenapa? Itu rukun daripada salat, rukun qauliyah. Berapa tasydid di dalam tahiyat pernah kita kaji di Musallah Al-Hidayah, di Majelis Taklim Al-Hidayah. Aneh ditanya lupa kemarin tuh. Malu-maluin itu banyak orang lagi, Masya Allah. Itu banyak lupa, banyak dosa. Makanya banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumah dahsyat nih, ada wifi-nya, ada CCTV-nya. Ini maling nggak berani masuk. Kalau mati lampu boleh. Tapi kalau ada yang mau coba-coba bilang aja. Datang, bilang aja mau ngetes ini CCTV gaya doang, bukan nih. Banyak juga CCTV itu kan cuma gaya doang. Cuma nakut-nakutin orang masang CCTV banyak. Masya Allah. Tapi setan kayaknya nggak bakal ini nih, nggak bakal kerekam sama CCTV. Kerekam nggak Ustaz? Ada di empang kan ya, Masya Allah. Pernah. Masya Allah, luar biasa. Dan semoga kita yang hadir di sini pun semuanya anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan saleh. Amin. Karena kumpulnya kita di majelis ilmu ini pulang insya Allah bawa berkah. Gak ada orang yang pulang dari majelis-majelis ilmu, gak ada orang yang pulang dari sholat berjamaah, khususnya sholat berjamaah subuh. Karena ini kan sholat jamaah subuh semua insya Allah. Karena sholat jamaah kayak taklim Ustaz. Taklim itu sekali aja gak datang, pasti kebiasaan gak datang. Benar. Sholat jamaah sama. Coba aja ini hari gak sholat subuh jamaah, besok gak, 2 hari aja gak sholat subuh berjamaah, besoknya keterusan. Tapi kalau setiap hari sholat berjamaah sekali kesiangan, pasti kagak enak. Begitulah majelis taklim. Ini setelah Ramadan kayaknya saya cuma baru sekali nggak datang di taklim, walaupun telat-telat terus datangnya. Itu pertama pun saya ingat, saya di Jembatan Serong sebenarnya. Cuma lagi ada teman kita ngisi di daerah Pitara, saya lupa. Perumnas, di Perumnas. Kemudian itu teman sakit dari orang NTT. Nggak datang, tapi setelah itu hadir terus. Tapi sekali aja saya nggak datangin, keterusan nantinya, Insya Allah. Kadang juga libur sampai 2 bulan kan, keenakan jadi. Insya Allah. Maka duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan dengan duduk di majelis ilmu seperti ini Allah berikan kerendahan hati kepada kita. Perbedaan pendapat itu pun bukan hanya ada di zaman ini, di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu pun ada perbedaan pendapat. Pernah dulu berbeda pendapat tentang Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik. Ini Imam Syafi'i ngomong sama gurunya. Kita tahu Imam Syafi'i ini berguru kepada Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, wahai tuan guru, kita ini persoalan rezeki. Kita ini untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini harus ikhtiar dulu. Habis ikhtiar kita bertawakal kepada Allah, baru tuh rizki bisa datang sama kita. Kata Imam Malik, enggak. Yang namanya rizki itu enggak perlu ikhtiar. Kita duduk di rumah, enggak usah kemana-mana, Allah udah kasih kita rizki, datang tuh rizki ke rumah. Debat, cuma debatnya beda pendapatnya, dialognya tentang Imam Syafi'i, bukan Ustaz Syafi'i ini, Masya Allah. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik dibawa senyum. Beda kita sekarang, beda pendapat aja udah sakit tuh hati, udah benci, udah nggak mau tegur. Satu kesalahan seorang tokoh agama biasa, Ustadz salah, udah dibenci tuh Ustadz. Jangan. Imam Syafi'i ini keluar dari taklim Imam Malik, cuma dua-duaan doang, nggak ada yang tahu. Di tengah jalan Imam Syafi'i ketemu sama kakek-kakek, capek dia, lelah ngangkut kurmanya, dipikul tuh kurma. Ini kakek nggak tahu kalau yang ada di depannya itu Imam Syafi'i. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Dia bilang, kek, biar saya bantu kakek untuk mengangkat ini kurma. Dibantu sama Imam Syafi'i, diantar sampai ke rumahnya. Selesai, kata nih kakek, wahai anak muda, sebagai tanda terima kasih saya kepadamu, ini kurma sebagian kau ambil, saya berikan kepadamu.
Imam Syafi'i langsung senang. Nih ikhtiarnya kan bantu orang, dapat rezeki kurma. Langsung datang ke rumah gurunya, guru kita makan kurma nih sekarang. Makan sama gurunya kurma yang dikasih sama kakek tadi. Kata Imam Syafi'i, wahai tuan guru, wahai tuan guruku Imam Malik, kita itu harus ikhtiar baru rezeki datang kepada kita. Kata Imam Malik, kenapa kau mengatakan itu? Tadi saya bantu kakek-kakek, terus saya dikasih kurma. Kalau saya nggak bantu sebagai ikhtiarnya, nggak bakal dikasih rizki. Kata Imam Malik, aneh bilang antum benar, aneh juga benar. Buktinya sekarang saya makan kurma, antum yang bawa, gua nggak keluar rumah. Tuh, Masya Allah. Ini juga mengajarkan sebuah pesan kepada kita agar kita tuh legowo. 4 imam mazhab itu berbeda-beda dalam segala amalan dan ubudiyah. Banyak perbedaan kita. Siapa di antara 4 imam mazhab ini yang benar? Semuanya benar. Cuma nggak usah pindah-pindah mazhab. Istiqomah dalam satu mazhab, istiqomah antum yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semuanya benar. Nggak usah memperdebatkan tahlil, nggak mau tahlil itu masalah kecil. Tahlil nggak wajib, nggak mau tahlil juga beres. Mau tahlil meninggal 3 hari terserah, 7 hari terserah. Mau tahlil nggak ada larangan juga. Itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya kita bersolawat, berzikir, baca Quran. Tidak ada yang dilarang di dalamnya. Semuanya benar. Jadi yang salah itu tetap yang suka nyalahin kelompok orang lain. Tapi lagi-lagi ini ikhtiar dan tawakalnya para orang-orang saleh. Bukan tawakalnya kita, keyakinan kita dengan para sahabat beda, bukan makomnya kita. Dengan para wali itu bahkan makomnya kita. Keyakinan kita beda sama mereka. Ketika dikatakan bersedekah itu Allah akan balas 10 kali lipat. Orang-orang di akhir zaman masih mikir, ini benar kagak? Perasaanku suka sedekah nggak nambah-nambah. Kata Rasul, dawu mardakum bisadaqah, obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Mikir-mikir lagi. Perasaan aneh udah sering sedekah tiap Jumat. Niatin biar sembuh, kok nggak sembuh-sembuh. Keyakinan kita tuh berbeda. Makom kita beda dengan para sahabat. Makom kita beda dengan orang-orang para wali, orang-orang saleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang alamah. Umar bin Khattab itu kata Rasul, kalau lagi jalan di rawa-rawa itu setan lagi rapat. Setan rapat juga ternyata. Ada evaluasi juga mereka. Ini kata setan, kenapa kiai kemarin gak antum goda? Dibilang aneh udah goda perawan janda gak kegoda ya. Coba Pak RT yang digoda. Wah, jadi ini aja survei mulu tiap hari kan? Insya Allah. Ini kita pulang taklim berantem sama bini. Insya Allah. Ini setan lagi kumpul, Umar bin Khattab lewat. Itu setan pada kabur bubar. Karena tangking sakutnya sama Sayyidina Umar bin Khattab. Umar jalan, ada setan, ini setannya minggir. Karena saking takutnya sama Umar bin Khattab. Tapi orang di akhir zaman beda. Jalan 5 orang di kuburan. Ini laki semua nih. Pejantan semua. Ada suara aja, kabur semua. Katanya laki. Kenapa lagi? Oh, Masya Allah. Emang sering saya bilang, jangankan megang mic aja ada caranya, apalagi megang istri, Ustaz. Ya, artinya megang istri itu dengan kelembutan, jangan pernah sakiti mereka. Mendidik anak pun sama. Anak itu jangan pernah dibentak-bentak. Ini muter-muter aja nih malam. Memang sengaja nggak bawa kitab Riyadhus Shalihin. Santai-santai aja lah. Saya juga lelah nih hari ini, insya Allah. Saya tadi dari apa sih itu? Gunung Putri perbatasan Bekasi. Apa tadi? Makanya alhamdulillah nih lewat Cibubur lagi, baru lewat Dipo lagi. Ternyata Dipo ada ini sekarang, ada bundaran ya. Ada air mancurnya loh. Di mewah gini. Ini proyeknya Ustaz Syafi'i kayaknya. Tiba-tiba ada gitu. Tugu api, Masya Allah. Nah, Tugu ini mau diganti tuh, Tugu Macan mau diganti Tugu Kobra. Iya, serius. Kemarin tuh ketua DKM bercanda-canda.
Lewat dikit dari Tugu Macan itu sebelah kiri ternyata dulu yang viral ular kobra itu di situ. Kita kemarin ngisi acara di sana. Kata DKM kita sempat bercanda-canda itu Tugu Macan kita ganti sama kobra. Karena terlalu banyak kobra sampai hari ini. Dulu viral sekitar 3 tahun yang lalu tuh. Citayam perumahan muncul puluhan anak ular kobra. Oh, artis datang, presenter datang di sana, TV-TV datang, wartawan pada datang. Itu kata DKM gedek sama wartawan, gak ada akhlak, ngotorin masjid, sholat mah kagak. Pada gondrong-gondrong semua, masya Allah. Dan itu bukan hanya 3 tahun yang lalu Pak, sampai nih hari itu Bapak, saya lupa nama perumahannya itu, nggak jauh dari situ sebelah kiri perumahannya. Sampai hari ini tuh ular masih bermunculan. Tapi di sana tuh ular kobra udah jadi mainan anak-anak di sana. Jadi anak-anak Citayam itu mainannya kobra. Kalau di zaman Rasulullah, mainan anak-anak itu jin ifrit. Tapi lagi-lagi akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini jin ganggu Nabi lagi sholat, ganggu Nabi lagi zikir, ini jin ifrit ditangkap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diikat di luar Masjid Nabawi Madinah. Habis Nabi sholat dilihat, kok ada suara berisik-berisik di luar masjid. Nabi lihat, ternyata ini anak-anak lagi mainin jin ifrit. Lu bayangin tuh. Di zaman Rasulullah jin ifrit jadi mainan anak-anak. Dilepas sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau lepas jin ifrit ini? Dia ganggu kita. Sudah kau ikat. Kenapa kau lepas?" Apa kata Rasulullah? "Jangan kau menghina sahabatku. Saya tidak mau menyakiti hati sahabatku Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Jin yang dibangga-banggakan pada masanya, pada zamannya, dijadikan mainan di masa kita." Itu akhlak Rasulullah. Maka contoh akhlak Rasul, kita duduk di taklim ini contoh akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu nggak mau nyakitin hati para sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Nabi pernah makan-makan sama sahabat. Begitu makan-makan ada yang buang angin. Ini buang angin tipe yang nggak ada suaranya tapi baunya kenceng banget. Ini kan buang angin memang macam-macam. Insya Allah ada yang nggak ada suaranya, baunya dahsyat. Ada yang suaranya kencang tapi nggak ada baunya. Masya Allah, apalagi yang suka jengkol nih. Ini sahabat buang angin nggak ada suara, baunya masya Allah. Tahu sahabat yang lain, semuanya pada diem. Pas datang waktu azan, Nabi pintar tuh. Biasanya Nabi nggak suruh sahabat-sahabat untuk wudhu. Jadi ini juga menjadi pelajaran buat kita makan wudhu. Makan itu nggak membatalkan wudhu, makruh doang. Lebih bagus mau wudhu. Tapi dulunya Rasul nggak pernah nyuruh para sahabat untuk wudhu. Tes. Ini kayaknya sambungan wifi nih. Wifi yang matiin. Canda aja, masya Allah. Ini Rasul dulu nggak pernah nyuruh para sahabat untuk wudhu setelah makan. Terserah. Tapi di saat itu disuruh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Karena kalau nggak disuruh wudhu sama Nabi, nanti salah satu di antara mereka wudhu, ketahuan dia yang buang anginnya. Tutup aib saudara, tutup aib tetangga. Pak RT tutup aib warganya, karena yang tahu aib itu warganya tuh RT biasanya. RT Amil tuh yang megang banyak aib warga tuh mereka. Yang tahu banyak berantem sama bininya nih, data-datanya tuh Pak RT. Ada orang yang meninggal, aib di tubuhnya yang tahu siapa? Amil yang mandiinnya. Makanya amil itu diantara syarat yang ditunjuk bisa jadi amil itu adalah orang yang bisa nutup mulutnya. Kalau yang nggak bisa nutup mulutnya jangan dipilih jadi amil. Kenapa? Dia banyak aib yang akan dilihat olehnya. Jangan sampai aib orang yang meninggal itu bisa tampak olehnya. Itu akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercahaya wajahnya. Kaget aneh kira jam 11 beneran loh. Ini gara-gara wifi juga nih. Ya Allah. Ini wifi kayaknya nggak nyala, lompat doang kedip-kedipnya. Masya Allah, benar-benar ini Pak.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disusui, siapa yang menyusui? Halimatus Sa'diyah. Ketika diantar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Halimatus Sa'diyah ini tinggal di desa orang miskin. Di sana itu buat beli minyak saja untuk penerangan di rumahnya nggak bisa. Makanya di kampung Halimatus Sa'diyah itu gelap. Terangnya cuma pada bulan purnama. Di zaman Rasul tuh pakai sumbu. Orang tuh pakai minyak dikelola, dibikin sendiri. Tapi ketika ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Halimatus Sa'diyah itu, kalau malam bercahaya wajah baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak kegelapan lagi di rumah Halimatus Sa'diyah. Bahkan ketika bersama Aisyah radhiyallahu anha saja, ketika Aisyah sedang ngejahit, itu jarum jatuh ke bawah di dalam ruangannya Aisyah. Aisyah mau hidupin lampu, belum dinyalain oleh Aisyah, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang menerangi ruangan tersebut. Begitu terang ruangan tersebut, Aisyah bingung dari mana sumber cahaya ini. Begitu dilihat, ternyata sumber cahaya itu bersumber dari wajah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu sahabat, ini muter-muter lama-lama, ini satu kisah lagi saya sampaikan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya sahabat yang umurnya panjang banget. Sampai Nabi sudah wafat, ini satu sahabatnya masih hidup. Dan semua ke satu kampung tetangga-tetangganya tahu, sahabat Nabi yang satu ini paling jarang mandinya. Jarang mandinya, tapi ganteng, bersih, wangi badannya. Kata istrinya, suamiku nggak mandi kecuali mandi besar, karena kan wajib. Tapi wangi. Coba jamaah Al-Hidayah nggak mandi 2 hari. Masya Allah. Tapi enak nggak ada orang yang dekat. Masya Allah. Ini sahabat nggak pernah mandi, jarang mandinya, tapi wangi, bersih, tampan. Ditanya, wahai Tuhan, apa yang membuat engkau tampan, wangi, bersih, bersinar tubuhmu? Apa dia katakan? Dulu waktu aku kecil, aku pernah sakit kulit, sekujur tubuhku sakit. Maka ayahku membawaku datang di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul memerintahkan diriku untuk membuka semua pakaianku, aku buka semua pakaianku di hadapan Nabi. Dan di saat itu aku masih kecil. Dan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diludahi kedua telapak tangannya. Begitu diludahi oleh kedua telapak tangannya, diusapkan di tubuhnya satu sahabat ini. Maka mulai hari itu diusapkan ludah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di seluruh tubuhnya, wangi sepanjang masa tubuhnya, bersih sepanjang masa tubuhnya, nggak pernah kotor tuh. Itu air ludah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan air ludah Ustadz Romli. Jangan Bang Peri nggak ada loh barangnya saya. Jangan Bang Peri, Bang Ipul besok sakit minta diludahin sama Ustadz Romli. Insya Allah. Bokeh mati. Ini jangankan orang, ikan pada kabur kayaknya. Insya Allah. Kenapa? Kita bukan baginda tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malam banyak kita bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak yang dikitan ini bisa mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal semangatnya dalam menuntut ilmu. Minimal bagaimana akhlaknya kepada orang tua, karena ini yang penting. Tapi ingat, akhlak anak itu menggambarkan orang tuanya. Pengen anak lembut, orang tua dari sekarang didik anak ini dengan kelembutan. Jangan pernah marah-marahin anak. Terkadang lucu, saya heran melihat ada orang tua yang berani membentak-bentak anaknya yang baru umur 1,5 tahun. Itu anak baru belajar jalan, tiba-tiba ke jalan raya ditangkap sama ibunya, dipukul. Anaknya dicaci maki. Terus dikata-katain, kamu nggak tahu itu motor, kamu ketabrak di mana? Itu anak nggak ngerti motor itu bisa bunuh orang, nggak tahu itu mobil nabrak bisa bunuh orang, dia nggak tahu. Yang salah siapa? Orang
tuanya. Maka jadilah pendidik yang baik. Jangan pernah mengeluh, anakku kok nggak benar-benar, anakku kok nggak mau taat. Kita introspeksi sebagai orang tua, mungkin kita yang salah mendidiknya. Kita punya istri nggak mau nurut-nurut, introspeksi diri sebagai suami, mungkin kita yang kurang baik mendidik istri kita. Tapi kalau kita sudah didik baik, masih bandel tuh bini, mendingan kawin lagi. Ini setuju, boleh nih. Ane memang ikut Pak RT doang. Kita kan ikut pemimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, taat kepada Rasulullah, kemudian taat sama pemimpin. Selama pemimpin itu perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesuai dengan fitrah, maka kita pun berhak untuk mengikuti perintah-perintahnya. Ini saja malam hari ini, Masya Allah. Ya. Ya, semoga anaknya umur berapa sih? 12 tahun. Wih, udah gede tuh. Udah SMP ya? Kayak siapa sih artis yang kemarin tuh? Yang sunat, yang viral stand up comedy, yang gondrong keriting. Siapa namanya ya? Lupa saya. Saya pencinta stand up comedy juga soalnya. Itu baru sunat umur 23 tahun tuh. Wih, Masya Allah. 23 tahun. Ini malam saya nggak bicara khitan karena kita sering bicara khitan di Al-Hidayah. Jadi khitan itu isyaratnya dari Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam itu bernazar, ya Rob, jika aku dipertemukan dengan Hawa. Jadi ketika memakan buah khuldi itu, Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga. Begitu diusir dari surga, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam terus mencari-cari Siti Hawa. Dan dia berdoa meminta ampun kepada Allah setiap hari. Tidak diterima doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu hari ketika dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membawa bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum ada wujudnya di saat itu. Tapi kalau ditanya manusia siapa yang paling pertama ada di muka bumi ini, Nabi Adam alaihi salam. Tapi kalau nur, lebih dulu nur baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan. Maka di saat itu berjanji bernazar, seandainya aku dipertemukan oleh istriku Hawa, maka aku potong sebagian dari anggota tubuhku. Maka di saat itulah bertemu dengan Siti Hawa, langsung pengen dipeluk tuh Hawa. Nah, ini watak laki-laki ini. Lama nggak ketemu bininya, Masya Allah. Habis. Ini Bang Peri nggak ada sih, nggak ada buat canda. Syekeken juga nggak ada. Ini bos-bos kagak ada semua ini. Itu tuh watak laki-laki itu. Lihat bininya langsung, apalagi udah dandan cakep, udah pegel banget, udah dipicitin tuh kakinya dipicitin yang keras yang lain. Kata Allah, jangan dulu wahai Adam, kamu punya janji, kamu punya nazar, kamu pengen potong sebagian anggota tubuhmu. Bingung, nggak mungkin motong hidungnya Pak. Kuping juga nggak mungkin, nggak ganteng nanti. Tangan juga nggak lucu. Akhirnya ujung kemaluannya khulfah, Nabi Adam dipotong. Itu isyarat dari Nabi Adam, tapi syariatnya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu Masya Allah ada ikhtilaf, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun baru dikhitan. Bayangin, saya aja umur baru 30 tahun sekarang. Berarti tambah 50 tahun lagi saya baru dikhitan. Sekarang aja baru dikhitan kayaknya Masya Allah ya. Di sini nggak ada kayaknya yang umur 80 tahun. Pak D 70 masih kurang itu. Pak D aja coba kalau lagi dikhitan sekarang. Masya Allah. Halo. Bingung juga kita pakai apa. Kampak. Pakai kisah. Masya Allah. Ini pakai kampak aja kayaknya kudu diayun 3 kali. Masya Allah. Udah karena saking luar biasanya tuh. Jadi syariatnya dari Nabi Ibrahim alaihi salam sampai saat ini. Jadi banyak syariat-syariat Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Nabi Ibrahim. Kemudian kurban juga bersumber dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian haji. Kalau kita membahas tentang haji itu full, banyak yang bersumber
dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan memang Nabi Ibrahim itu adalah kakek baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita pelajari lagi Safina yang pernah kita kaji, kenapa ada salawat Ibrahimiyah. Jadi kalau kita tahiyat itu ada salawat buat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini udah kita kaji ini, masya Allah. Semoga anak yang dihitan menjadi anak yang saleh, jadi pemimpin yang baik, jadi seorang ayah yang baik nantinya, tumbuh besar dengan nilai-nilai agama. Al-Fatihah. حمد النعيم حمد الشكر حمد يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا